Bisa diceritakan prasasti situs Gurit ini ditemukan kapan? Langsung ya? Nggih. Langsung. Nggih. Ya. Prasasti ini peninggalan Kerajaan Airlangga. Jadi ini masalah penemuan ini sejak buyut-buyut dahulu sudah berdiri seperti ini. Cuma saya sebagai juru pelihara sudah semenjak tahun 90 gitu. Jadi asal mulanya kenapa ada prasasti ini kan peninggalannya Airlangga. Jadi membuat seperti ini tuh Airlangga sudah jadi raja. Ini ceritanya awal mulanya. Airlangga kan dari Bali, anaknya Udayana, ibunya namanya Mahendradatta. Mahendradatta anaknya Busanto. Airlangga ke sini yaitu dinikahkan oleh anaknya pamannya sendiri yaitu Dharmawangsa Teguh di Magetan sana ya. Waktu pernikahan ditemukan ada pemberontakan dari kerajaan Wurawari bersekutu dengan Sriwijaya. Peperangan dengan Dasat, akhirnya kerajaan Dharmawangsa dibakar. Terus Dharmawangsa Teguh meninggal dunia. Airlangga sama dayang-dayangnya sama calon istrinya dibawa lari oleh penggawanya yang namanya Narutama ke Wonogiri. Lah Wonogiri itu mana, apa Jawa Tengah atau gimana? Yang artinya gini, Wono itu hutan, Giri itu gunung puncak. Jadi dibawa ke gunung-gunung. Nah di sana dibawa ke gunung-gunung yaitu Gunung Mas Pambang, Gunung Kloto, ya Gunung Kloto, Gunung Mas Pambang, Gunung Wilis di sana. Nah di sana ndak lama karena apa itu takut masih ketahuan dikejar oleh kerajaan Wurawari tadi. Akhirnya lari ke timur ke Gunung Tunggurono, terakhir ke Gunung Pujangan ini. Airlangga masih umur 16 tahun. Ke Gunung Pujangan ini sekitar 3 tahunan, yaitu pertama yaitu istilah lari ke sini tuh sambil nyamar jadi pengamen ya. Jadi kemen itu bukan mencari uang tapi iras-iras supaya tidak ketahuan kerajaan Wurawari. Nah, langsung pas 3 tahunan istilah sambil menyusun kekuatan bertapa di sini di Gunung Pujangan ya. Setelah 3 tahun merasa dirinya sudah mampu, akhirnya mengambil alih lagi kerajaan Dharmawangsa Teguh menjadi kerajaan Kahuripan. Nah di sana istilahnya dari keraton membuat keraton-keraton. Nah Airlangga ke sini itu 2 kali, yaitu pertama itu pelarian, kedua membuat prasasti termasuk prasasti Grogol, prasasti Katemas, prasasti Gurit, prasasti Pujangan. Nah gitu. Ya, membuat prasasti itu apa isinya? Kenapa kok membuat prasasti? Membuat prasasti itu karena isinya prasasti ini satu yaitu pembebasan wilayah. Tanah. Karena kenapa tanah bebas pajak gitu? Tanah bebas pajak, SIMA atau Perdikan. Tanah Perdikan. Tanah Perdikan. Nah kenapa membuat seperti itu Airlangga? Karena waktu pelarian dulu terlindung dari desa-desa yang tersebut tuh, termasuk Munggut. Pak, huruf ini dituliskan huruf Pallawa atau Jawa kuno, Pak? Itu Sangsekerta, ya Sangsekerta ini huruf Sangsekerta. Nah, yang isinya di sini tanggal, tahun, hari Munggut sebagai tanah perdikan, yaitu tanggal Selasa Pahing, tanggal 14 bulan Citra, tahun 944 Saka. Kalau Masainya 3 April 1022, Munggut sebagai tanah perdikan. Di depan ini juga menerangkan itu istilah nama-nama orang yang dahulu ada. Siapa saja, Pak? Ini Pak, banyak ada yang nama Naning, Tuyu, ada namanya istilah
Batam itu ada namanya, nama-nama dahulu ada. Terus ini juga menerangkan, ini kan semua ada tulisannya, cuma saya terangkan yang globalnya saja. Ini menerangkan juga masalah denda juga, nanti barang siapa yang mengganggu daerah wilayah Mengkut akan dikenakan denda, yaitu 1 kati emas. 1 itu ukuran, emas itu emas ya biasa, bisa 1 ukuran maksudnya tuh bisa 1 lempeng, bisa 1 karung, apa maksudnya itu pas yang ukuran cilik. Nek bukan karung, ini karung kan besar. Karung kecil itu namanya kantong. Kantong, ya 1 kantong itu dendanya. Itu kalau orang-orang berarti biasa. Prasasti ini mengatur sebagai undang-undang gitu Pak, maksudnya dulu. Ya intinya pesan. Nah, pesan. Ya juga pesan juga itu itu kabar istilahnya tanah perdikan itu juga. Oh gitu ya. Dan juga di sini juga itu ada pesannya. Nanti raja-raja yang akan datang, nanti ya raja-raja yang akan datang, kalau mengganggu, selalu mengganggu, akan dikenakan kutukan. Raja-raja, ya, raja-raja yang akan datang. Kan berarti setelah Airlangga, ya setelah Airlangga nanti raja siapa ya, nanti kalau selalu mengganggu di Mengkut sampai dari zaman Majapahit gitu. Iya, kan ya sampai zaman kerajaan. Oh gitu. Itu kutukan dari Raja Airlangga. Nah, dikutuk dewa. Kutuk dewa. Dikutuk dewa. Oh, tulisannya gitu. Ya, iya. Dikutuk dewa. Cuma yang menulis tuh istilahnya ya waktu era kahuripan zaman Airlangga. Zaman Airlangga itu. Nah, kutukannya itu kalau meninggal dunia bisa dibelah perutnya, dikeluarkan ususnya, diminum darahnya, tidak bisa melihat tulang belakangnya, nanti terus sembar petir itu kutukannya nanti kalau mengganggu, kalau meninggal dunia itu seperti itu. Juga menerangkan itu waktu zaman dulu ada 10 negara di sini ke sini berdagang. Ya, aturan dagang gitu. Ya dagang, termasuk Myanmar, Malaka, Sri Lanka, Kamboja itu pernah ke sini untuk berdagang. Tapi berdagangnya itu dibatasi, yaitu hanya boleh dagang cuma dua istilahnya 2 bentuk, 2 yang didagangkan dulu. Ya, tidak boleh banyak. Gitu. Jadi istilahnya pokoknya ada batas lah. Iya. Terus yang mengatur itu perdikan, khusus orang perdikan daerah Mengkut. Mengkut itu sebelah mana dari Ketemas ini? Dari Ketemas ke utara. Kalau dari Pucangan ke barat. Berarti sekitar sini sekitar 4 kiloan kalau dari Ketemas. Kalau dari Pucangan ke barat 1 kiloan. Berarti 1 lingkup Pucangan sampai Mengkut tuh. Gitu. Berarti kurang lebihnya itu. Coba ada lagi mengatur kalau nanam labu rambatan jangan sampai merambat ke tanahnya orang, juga menerangkan seperti itu juga. Oh, berarti menceritakan alam juga undang-undang aturan gitu ya Pak. Iya, berarti itu. Cuma intinya itu pembebasan wilayah. Iya. Tanah Pardikan. Itu kurang lebihnya itu, kurang itu minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asmoni, Pak Badri Jubel Prasasti Sumber Gurit. Sebenarnya ini bukan Prasasti Sumber Gurit, namanya Prasasti Mengkut. Kenapa ditemukan di Gurit? Karena di dusun Sumber Gurit. Jadi dulunya sini bukan namanya Sumber Gurit, namanya Talungsono. Berhubung ada sumur, ada prasasti ini, akhirnya dinamakan Sumber Gurit. Mana sumurnya? Ada di sebelah utara. Jauh dari sini Pak? Enggak, sekitar 500 meter. Bisa ditunjukkan nanti? Ya bisa. Ya Pak. Nah itu terus channel kami. Kita akan menuju ke sumur sama Grogol ya Pak. Grogol ini. Nggih. Nah, kini sumur aja dah. Iya. Monggo Pak.
Nah, kita ditemani sama Pak Badri sebagai juru pelihara situs Ngurit. Nah, ini lur, kita akan menuju ke sumur tua, sumur Windung ya Pak. Ya, sumur tua, sumur Windung. Terutama desa Ketemas ini termasuk di bawah lereng Gunung Pucangan. Ini termasuk ikut dataran tinggi. Sangat sulit sekali kita mendapatkan sumber air. Nah, ini masih ada.